Shin Tae-yong kembali dipanggil PSSI, gantikan Denny Lanzael sebagai analis strategi untuk dampingi Patrick Kluivert di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa saing dengan tim macam negara lainnya mempunyai performa tinggi dan Jakarta, 18 Juni 2025. Dalam langkah mengejutkan namun penuh perhitungan, PSSI secara resmi kembali memanggil mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk bergabung ke dalam jajaran staf teknis Timnas. Namun kali ini, bukan sebagai pelatih kepala, melainkan sebagai analis taktik dan strategi pertandingan yang akan mendampingi Patrick Kluivert di fase round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini diambil setelah PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan analis sebelumnya, Denny Lanzael, menyusul hasil evaluasi kinerja dan pendekatan strategis yang dinilai belum optimal. Dengan masuknya Shin Tae-yong sebagai pengganti, publik sepak bola Indonesia kembali menaruh harapan besar pada pengalaman dan kecerdasan taktik pelatih asal Korea Selatan itu. PSSI umumkan perubahan staf analis. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan secara resmi perubahan dalam struktur staf pelatih Timnas Indonesia pada konferensi pers yang digelar di GBK Arena, Jakarta. PSSI memutuskan untuk menunjuk Shin Tae-yong sebagai kepala analis strategi Timnas Indonesia untuk menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi ini menggantikan Denny Lanzael yang telah bekerja bersama kami dalam 2 fase sebelumnya. Kami berterima kasih atas kontribusi Denny, namun kami membutuhkan sosok yang lebih memahami karakter tim dan lawan di fase berat ini, ujar Erick di hadapan awak media. Erick menegaskan bahwa keputusan ini bukan berarti PSSI meremehkan kemampuan Denny, namun lebih kepada kebutuhan teknis mendesak, di mana Shin dinilai lebih berpengalaman dalam membaca pola permainan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Arab Saudi. Peran baru Shin Tae-yong, dari pelatih ke analis. Setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia beberapa bulan lalu, Shin Tae-yong sempat dikaitkan dengan beberapa klub di Korea Selatan dan Thailand. Namun panggilan dari PSSI untuk kembali, meskipun bukan sebagai pelatih kepala, tidak ia lewatkan. Saya merasa terhormat dipercaya kembali oleh PSSI. Meski bukan sebagai pelatih, saya akan berikan yang terbaik untuk membantu tim ini lolos ke Piala Dunia. Sebagai analis, saya akan fokus pada pembacaan lawan, pola bermain, serta rekomendasi strategi untuk setiap pertandingan, ungkap Shin Tae-yong dalam wawancara eksklusif usai peresmiannya. Menurut keterangan PSSI, Shin akan memimpin tim analisis yang terdiri dari beberapa analis lokal dan data scientist yang fokus pada rekaman video pertandingan lawan, statistik individu pemain, dan pergerakan taktik di atas lapangan. Hasil analisis ini akan diteruskan ke Patrick Kluivert untuk dijadikan dasar dalam penentuan strategi pertandingan. Kolaborasi unik dua pelatih top dunia. Kehadiran Shin Tae-yong sebagai analis membuka kemungkinan kolaborasi strategis yang menarik antara dirinya dan pelatih kepala Patrick Kluivert. Dua sosok dengan latar belakang sepak bola berbeda, Eropa dan Asia Timur, diharapkan dapat menciptakan sinergi taktik yang unik dan efektif dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di babak keempat nanti. Patrick Kluivert dalam keterangannya menyambut baik kembalinya Shin ke lingkungan Timnas. Saya sangat terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun yang bisa meningkatkan performa tim. Shin punya wawasan luar biasa soal tim-tim Asia, dan itu sangat penting untuk fase kualifikasi ini. Kami akan bekerja sebagai tim untuk membawa Indonesia ke level berikutnya, ujar Kluivert. Fokus menuju round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan mulai Agustus mendatang. Indonesia tergabung dalam grup neraka bersama Jepang, Arab Saudi, Iran, dan Australia. 4 kekuatan besar sepak bola Asia yang sangat berpengalaman di level internasional. Dalam situasi seperti ini, kehadiran Shin sebagai analis menjadi tambahan kekuatan yang sangat strategis. Ia pernah menghadapi tim-tim tersebut baik saat menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 maupun saat melatih Indonesia di berbagai kompetisi Asia. Bukan hanya mengenali kekuatan lawan, saya juga memahami bagaimana cara terbaik untuk mengeksploitasi kelemahan mereka. Dengan kombinasi taktik Eropa dari Coach Patrick dan pendekatan analitis kami, saya yakin tim ini bisa tampil mengejutkan, kata Shin. Reaksi publik dan media. Kembalinya Shin Tae-yong ke timnas meski dalam kapasitas berbeda langsung disambut antusias oleh supporter. Media sosial dibanjiri ucapan selamat dan harapan besar agar kolaborasi ini menjadi awal prestasi besar Garuda di pentas internasional.
Tagar STY kembali dan Garuda bersatu menjadi trending di X, Twitter, sejak pengumuman resmi dirilis. Banyak supporter juga berharap bahwa keputusan ini membuka jalan bagi Shin untuk suatu saat kembali ke kursi pelatih utama. Meski demikian, PSSI menegaskan bahwa posisi pelatih kepala tetap berada di tangan Patrick Kluivert sesuai kontrak hingga 2026. Rencana kerja dan pemusatan latihan. PSSI juga telah menyusun jadwal pemusatan latihan yang akan digelar di Bali dan Jakarta menjelang laga perdana round 4. Dalam sesi ini, Shin Tae-yong akan memberikan masukan harian berdasarkan analisis video dan statistik. Pemusatan latihan akan fokus pada peningkatan transisi bertahan ke menyerang, organisasi lini tengah, serta pertahanan bola mati, 3 hal yang sering menjadi kelemahan timnas di masa lalu. Setiap hari kami akan menampilkan simulasi permainan lawan dan membiasakan para pemain dengan berbagai skenario yang mungkin terjadi di pertandingan. Ini bukan hanya soal teknik, tapi juga kesiapan mental dan taktik, ungkap Shin. Kesimpulan, sinergi untuk mimpi besar. Dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan Shin Tae-yong sebagai kepala analis strategi, timnas Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia dengan kekuatan penuh. Dua sosok berkelas dunia kini berada di balik layar perjuangan Garuda, menciptakan harapan baru akan pencapaian yang sebelumnya dianggap mustahil, lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan PSSI ini bukan hanya tentang strategi jangka pendek, tetapi juga mencerminkan visi jangka panjang dalam membangun tim yang modern, disiplin, dan cerdas membaca pertandingan. Jika kolaborasi ini berhasil, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencatat sejarah baru dalam sepak bola Asia. Ini saatnya bersatu, bukan hanya sebagai tim, tapi sebagai bangsa. Kita sudah dekat dengan pintu sejarah, dan saya yakin bersama-sama, kita bisa melewatinya. Tutup Erick Thohir penuh optimisme.